Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan sobat semua, selamat datang kembali dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang MIOB Accounting, yaitu salah satu aplikasi penyusunan laporan keuangan. Kemudian materinya kita masih pada studi kasus pada perusahaan dagang, yaitu pada UD Kansa Niaga Mulia. Dan pada kesempatan kali ini kita materi khusus yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana entry data transaksi perusahaan. Ini di bagian pertama ini nanti kita akan khusus membahas tentang 4 jenis transaksi, bagaimana proses dan cara entry-nya. Yang pertama itu adalah transaksi penerimaan kas, yaitu kas yang berkaitan dengan penjualan barang dagangan, penerimaan kas yang berkaitan dengan penjualan barang dagangan. Yang kedua, ini kita akan membahas tentang pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan. Dan yang ketiga, penjualan kredit. Dan yang terakhir, yaitu membahas tentang retur penjualan kredit. Bagaimana kelengkapan materi ini? Segera ikuti tayangan berikut. Oke, sobat semua dan anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses entry data transaksi dengan menggunakan MIOB Accounting versi 19.6 plus. Pastikan kita sudah menyiapkan data transaksi yang akan kita entry. Yang kedua, sebelum kita melakukan entry dan data transaksi, pastikan saldo akun yang ada di perusahaan itu harus tepat. Bagaimana kita ngeceknya? Kita cek setup balance, kemudian account opening balance. Ketika amount left to be allocated ini sudah 0, ini sudah 0 ya, ini berarti sudah benar. Dan kita bisa untuk melanjutkan entry data transaksi. Oke. Transaksi yang pertama yaitu bukti transaksi penerimaan kas perusahaan. Ingat, penerimaan kas perusahaan itu dibagi menjadi 2, penerimaan yang ada kaitan langsung dengan penjualan barang dagangan dan transaksi penerimaan kas yang tidak ada kaitannya dengan penjualan barang dagangan. Transaksi ini berkaitan langsung dengan penjualan barang dagangan, yaitu penerimaan kas ataupun penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Maka modul yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan transaksi ini, dari 8 modul ini, kita pilih modul sales. Nah, dari sales, kemudian di bawahnya ini ada beberapa sub menu, karena menerima piutang dari langganan, menerima piutang, pelunasan piutang dari konsumen, maka kita bukan enter sales tapi purchase payment, purchase menerima payment pembayaran. Berarti kita klik purchase payment. Kemudian ini deposit to account, ini sudah jelas, ini kas bank dan balance ataupun saldonya ada Rp65.300.000, sesuai dengan data. Kemudian langsung kita pilih customernya apa ini? Nah, customernya adalah portable outlet center. Klik, nah, mana yang portable? Oh, ini ada, klik portable outlet center. Jumlahnya adalah 15 juta, jumlah piutangnya. Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik, ini kemudian kita perhatikan, kita tap di, nah ini jumlahnya berapa. Tapi untuk itu, sebelum itu kita ubah dulu tanggalnya. Nah, ini tanggalnya kita ubah. Ini tanggal pelunasannya adalah tanggal 1 Desember. Makanya kita klik 1. Dan ini diskonnya masih kosong. Coba kalau kita ubah tanggalnya seperti apa pengaruhnya. Klik. Nah, oh ternyata diskonnya sudah muncul Rp300.000. Sehingga jumlah yang diterima, amount purchase di sini, ini sudah sesuai, yaitu Rp14.700.000. Tap. Nah, seperti itu. Payment method,
metode pembayarannya kita pilih dengan apa ini? Dengan cash ataukah dengan cek? Ternyata ini kita menerimanya dengan cek sesuai dengan bukti transaksi yang ada di atas. Ya, kita pilih dari pilihan ini, kita pilih cek, kemudian kita use method. Nah, kemudian sudah klik tab, kemudian di sini adalah pelunasan faktur. Memonya adalah pelunasan faktur. Nah seperti itu. Nomor FPGA, nomor FPGA 012 lengkap juga bagus. Kita tab. ID berarti nomornya berarti nomor bukti transaksi BKM 121, bukti kas masuk BKM 12-1. Kalau di sini mau dituliskan nomor ceknya POC 123, ya bolehlah. Tapi yang paling tepat ini kita tulis yang BKM 12-1. Kita tab, kita tab di keyboardnya, kemudian tab lagi, dan di sini out of balance-nya nanti akhirnya berubah ataupun 0. Kita tab sekali lagi dan ini berubah menjadi 0. Nah, ini berarti satu bukti transaksi telah kita entry. Tapi sekali lagi sebelum kita record, pastikan data yang kita entry itu benar dengan cara koreksi customer, kemudian nominal, tanggal, bukti transaksi. Nah, tanggal ini penting, bukti transaksi dan sebagainya. Untuk ngecek, Ctrl R. Nah, ini pengaruh dari transaksi yang baru saja kita entry. Nah, hasilnya ini ada pelunasan, kemudian ini ada piutangnya 0, ini potongan, kasnya 14.700.000. Ini adalah efek dari entry data transaksi yang baru kita proses. Kalau sudah betul, kita klik OK, dan selanjutnya baru kita tekan ataupun pilih record. Nah, Miyop Accounting ini memberikan fasilitas setelah kita melakukan entry data khususnya yang berkaitan dengan penerimaan ataupun pengeluaran uang. Ini ada perintah untuk melakukan print out bukti transaksi, bukti entry. Nah, ini baru bisa kita print. Kalau nanti kita praktek sesungguhnya kita print, sehingga hasilnya akan keluar print-printan. Tapi untuk praktek pada kesempatan kali ini kita printnya letter saja. Kita print letter dan selesailah sudah untuk entry data transaksi. Bagaimana? Masih ada kesulitan? Mudah-mudahan bisa dipahami dari proses entry data transaksi penerimaan kas ini. Baik, anak-anak dan sobat semua, kita lanjutkan dengan bukti transaksi yang kedua. Kalau tadi bukti penerimaan kas, maka bukti transaksi yang kedua ini adalah bukti pengeluaran kas perusahaan. Bagaimana bukti transaksinya, wujudnya? Nah, setelah kita amati, bukti pengeluaran kas ini adalah pengeluaran kas yang ada kaitannya dengan pembelian barang dagangan. Karena ada kaitannya dengan pembelian barang dagangan, maka penyelesaian entry data transaksi ini menggunakan modul purchase. Sebaliknya, apabila pengeluaran kas itu tidak ada kaitan langsung, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan, maka penyelesaian bukti ataupun entry data bukti transaksi menggunakan banking. Ya, itu yang perlu dan penting untuk diingat dan dipahami. Karena berkaitan langsung dengan pembelian barang dagangan, kok langsung berkaitan dengan pembelian barang dagangan? Karena ini adalah membayar utang, pelunasan utang dagang. Maka ini kita pilih modul purchase di sini. Di bawahnya ada submenu, di sini ada submenu, ada enter purchase, ada pay bill dan sebagainya, dan kita pilih pay bill, membayar tagihan. Oke,
Bagaimana caranya? Klik Pay Bill. Nah, ternyata di sana Pay from Account berarti kita akan membayarkan melalui akun apa. Nah, ini kita bisa pilih. Kalau perusahaan memiliki banyak bank BNI, BRI, dan sebagainya, silakan pilih. Khusus untuk pelunasan utang itu mau melalui bank mana. Tapi dalam kasus ini hanya satu bank, yaitu kas di bank saja. Maka kita menggunakan ini, use account ini, kas di bank. Di mana balance atau saldonya adalah 70 juta. Sudah ada penambahan dari penerimaan piutang tadi. Nah, kalau sudah kita pilih akun yang digunakan untuk pembayaran, maka langkah selanjutnya adalah memilih supplier, memilih pemasok yang akan kita lunasi utang-utangnya. Di sini sesuai dengan data transaksi yang ada di atas, ini yang akan kita gunakan untuk pelunasan adalah PT Glenmore Computa. Nah, pilih saja, klik PT Glenmore. Oh, utangnya sangat sedikit, cuma 4 juta. Kita klik di sini. Kemudian use supplier. Nah, seperti itu. Seperti biasa, ini belum muncul tanggalnya. Coba, kok belum muncul diskonnya, bukan tanggalnya. Kita ganti tanggalnya. Kapan ini transaksi ini? Oh, tanggal 2 Desember. Kita ubah tanggal 2 Desember. Ini ada diskon nggak ini di sini? Kalau masih dalam jangka waktu 10 hari, ini aplikasi ataupun MIOP ini akan otomatis menghitungkan diskon. Nah, ternyata sudah dihitungkan diskonnya. Jumlahnya berarti amount yang jumlahnya yang kita bayarkan bukan 4 juta lagi, ini 3.800.000 rupiah. Maka kita tulis tab. Nah, seperti itu. Nah, memonya kita ganti, ini adalah pelunasan faktur nomor FPBX. Pelunasan faktur nomor FPBX ya 057. Nah, seperti itu. Ini dari Udikan Saniaga. Baru kita tap, cek nomornya berapa, ini ditulis cek nomornya. Ini cek nomornya adalah ZK001. ZK01. Date tanggal 2, tap, langsung masuk sini, diskonnya sudah otomatis. Nah, amount apply, ketika kita tap dengan keyboard di sini, maka di sini harus 0. Klik. Selesailah sudah untuk entry data transaksi pelunasan utang. Tinggal di record. Tapi ingat, sebelum kita record, pastikan yang kita entrykan adalah benar, tanggalnya benar, pemilihan pemasok benar, nomor ceknya benar. Yang paling penting adalah nominalnya juga benar. Kita cek yuk, Ctrl R. Pengaruhnya bagaimana? Ini diskon-diskon, kas keluar, utangnya berkurang. Kas berkurang sehingga juga diisi di kredit. Maka kita oke, klik oke, baru kita record. Nah, sama dengan transaksi penerimaan kas. Di transaksi pengeluaran kas ini juga aplikasi memberikan perintah untuk melakukan print out. Bukti transaksi telah mengeluarkan uang untuk pelunasan piutang. Maka besok di dalam praktek sebenarnya harus kita print. Nah, ini penting, kita print. Nah, untuk praktek pada kesempatan kali ini tidak perlu print dulu, maka print later. Klik. Sudah, kita klik cancel. Nah, sangat mudah bukan untuk entry data transaksi pengeluaran kas ini? Oke, good. Lanjut, kita transaksi pada bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga ini adalah voucher kas kecil. Bagaimana cara mengentrinya voucher kas kecil? Kita kembali lagi pada kebijakan akuntansi, anak-anak. Perusahaan Udikan Saniaga Mulia ini, kebijakan akuntansinya untuk kas kecil adalah menggunakan impress fund system ataupun dana tetap. Sehingga ketika terjadi bukti transaksi seperti ini, tidak dijurnal. Kapan menjurnalnya? Yaitu pada saat perusahaan minta, ataupun buku-buku kas kecil, pengeluaran kas kecil minta tambahan setoran dana. Nah, itu baru di entry, ataupun pengisian kembali dana kas kecil. Karena sudah menipis, baru di entry. Semuanya harus direkap di situ. Nah, berbeda dengan fluctuation fund system, itu setiap terjadi
transaksi seperti ini di entry. Tapi untuk kasus ini pada perusahaan ini karena menggunakan Impress Fund System ataupun sistem dana tidak tetap, maka tidak perlu di entry. Maka kita lanjut pada bukti transaksi berikutnya. Oke, bukti transaksi berikutnya berupa faktur pembelian atau penjualan. Kita lihat saja dari kop judulnya saja sudah terlihat, UD Kansaniaga Mulia, dan ada tanda kopi. Berarti kalau ada kopi itu bukan asli, berarti ini adalah faktur penjualan. Nah, karena transaksi berupa faktur penjualan, ini berarti transaksi ini dilakukan secara kredit. Dan ini adalah penjualan barang dagangan. Maka modul yang kita gunakan dari 8 modul yang ada, ini adalah sales, modul sales. Jadi memang yang akan banyak kita gunakan ini adalah untuk data transaksi ini, banking, sales, kemudian purchase, payroll. Nah, ini yang paling banyak yang kita gunakan. Oke, yuk kita lanjutkan. Bagaimana cara meng-entry untuk faktur penjualan ini? Yang pertama, kita perhatikan submenu yang ada di baris bawahnya ini untuk sales, itu adalah kita pilih submenu yang enter sales. Nah, enter sales. Perhatikan, kita pertama kali menggunakan faktur ini. Ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini ada tanda centang tag inklusif. Ini harus kita lepas saja. Ini harus kita lepas. Yang kedua, format. Nah, format faktur ini masih format jasa, perusahaan jasa. Maka kita harus memilih ataupun mengubah format dari faktur ini agar bisa digunakan untuk perusahaan dagang. Bagaimana caranya? Kita klik menu-menu yang ada, fasilitas menu yang ada paling bawah ini, yaitu pilih yang print, yang layout. Kita klik layout. Nah, ini kan baru, ini kan service itu kan jasa. Maka kita pilih yang item itu barang, berarti kita menjual barang dagangan. Kita layout, kita klik oke. Nah, berubah kan anak-anak? Nah, sudah berubah, tampilannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini berarti siap kita gunakan untuk menginput data faktur penjualan. Ingat, pertama lepas tag inklusif, yang kedua ubah layout ataupun format faktur penjualan ini. Baru kita bisa meng-entry ataupun menginput data transaksi yang ada, faktur penjualan. Yuk kita input. Kita menjual kepada siapa ini? Kita perhatikan datanya adalah kepada Portable Outlet Center. Maka kita pilih kepada Portable. Nah, Portable Outlet Center ini sudah tidak memiliki utang kepada kita. Nah, dia membeli lagi kepada kita secara kredit. Berarti kita ada piutangnya. Nah, Portable, Jalan Kayumojo, bla 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 bla. Tab, kita klik tab di sini, tab. Ini kan sudah 2%. Nah, sudah betul. Invoice, nomor invoice-nya berapa ini? Nomor fakturnya FPJ 121. FPJ 121. Nah, tanggalnya kita ubah. Tanggalnya berapa itu? 6 Desember. Ya, 6 Desember. Tap 6 Desember. Ketika tanggalnya tepat, nanti ketika ada pelunasan ini aplikasi akan menghitungkan lagi. Customer PO-nya kosongin saja, kemudian kita isi data yang dibeli. Ini ada 3 unit. Tap. Itemnya apa yang dibeli? Ternyata HP printer PSC. HP printer PSC 1315. Klik. Nah, kita coba perhatikan di sini ada nggak barangnya? Oh, ternyata ada. Use. Nah, kita tap. Harganya kita tulis di sana. Harga per unitnya ada 1.190.000. Totalnya ada 3.570.000. Oke. Pastikan ini non taxable karena kita belum menggunakan pajak. Kemudian ini yang kedua, ada 2 unit. Ini apa ini? HP Pavilion DV.
HP Pavilion DV. Ya, 4126. Pastikan kita memilihnya benar. Nah, tetap harga per unitnya adalah 15 juta 900. Nah, sudah 31 juta 980. Oke. Tap. Nah, selesailah sudah. Jumlahnya ada 35.550.000. Nah, seperti ini. Kita tap, sudah habis. Ini perhatikan. Ini data sudah lengkap kita entrekan ataupun kita isi di dalam faktur ini. Tinggal kita melakukan record. Tapi sebelum kita record, pastikan apa yang kita entry itu tepat. Dan kita Ctrl R. Nah, ini piutang dagangnya 35.550. Ya betul, penjualannya juga iya. Nah, ini harga pokoknya adalah ini. Persediaan barangnya kurang, persediaan kurang, harga pokoknya bertambah. HP penjualan, harga pokok penjualannya 28.440.000 rupiah. Karena perusahaan ini menggunakan sistem pencatatan perpetual ataupun permanen, bukan periodik atau fisik. Ini perpetual. Oke, maka ada persediaan, ada harga pokok. Ketika terjadi penjualan barang, ini ada dua yang jurnal, piutang sama penjualan. Yang kedua adalah harga pokok sama persediaan. Oke, sangat jelas anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, kita klik di sini, baru kita klik record. Nah, untuk sesuatu yang tidak melibatkan pemasukan uang ataupun pengeluaran uang, ini tidak disuruh print out. Kita klik cancel. Oke, satu data transaksi telah kita entry berupa faktur penjualan. Nah, ini berupa faktur penjualan sudah kita entry. Kita lanjut. Oke, anak-anak dan sobat semua, ini bukti transaksi yang ke-7 dan ke-8 ini pada dasarnya sama. Ini menunjukkan adanya retur penjualan. Bukti transaksi nomor 7 ini bahwa barang yang direktur itu harga pokoknya seperti itu. Maka untuk sementara itu kita abaikan. Yang kita entrekan ini adalah bukti nomor 8 berupa nota kredit. Yuk kita entry. Bagaimana prosesnya? Maka ini yang kita gunakan adalah modul sales. Kemudian kita enter sales. Penting, ini sudah seperti itu. Kemudian kita klik. Siapa ini? Portable outlet center. Klik. Use account. Nah, seperti itu. Kita tap. Invoice-nya nomornya, ini nomor nota kreditnya adalah RNG12 RNG121 tanggalnya adalah tanggal 8, tanggal 9. Kita tap. Nah, ini yang diretur jumlahnya berapa? Min 1. Tap. Barangnya HP printer PSC 135. Klik use. Tap. Harganya 1.190.000. Ctrl R. Oke. Baru selanjutnya kita record. Klik record. Nah, setelah kita entry, maka langkah selanjutnya kita buka sales register. Nah, kemudian kita buka return and credit. Ya, return and credit di sana. Mengapa ini muncul? Ini karena tadi kita mengentrikan yang ini. Karena tadi transaksinya secara kredit, maka kita tidak menerima uang, tapi kita mengurangi piutang. Maka di sini kita bukan pay refund, tetapi apply to sales. Kita klik, maka kita klik apply to sale. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal saja
kita isi ID-nya RNG121 kemudian tanggalnya adalah tanggal 9, dan kita enter, jumlahnya 1.190.000. Ini adalah retur. Nah, portable certificate credit from RNG, ya. Kita tap, pastikan sampai 0 di sini. Klik. Kita cek sekali lagi sebelum kita record, Ctrl R. Piutang sudah berkurang semuanya. Kita klik OK. Nah, akhirnya sudah selesai, dan kita klik record. Selesailah sudah untuk mengentre data transaksi retur penjualan. Ingat, retur penjualan ini yang perlu diingat-ingat adalah ada 2 entry-nya. Satu mengentre melalui modul sales, entry negatif, dan yang kedua baru buka sales register dan pilih return and credit, dan baru apply to sale atau pay refund. Oke, jelas? Mudah-mudahan bisa dimengerti.